Shalom, sahabat Firman. Saat ini saya berada di satu ketinggian 2.280 meter dari sebuah danau yang bernama Tianzi. Dan tempat ini dibangun oleh dinasti Qing menjadi satu tempat yang dipakai untuk mereka berdoa sesuai dengan keyakinan mereka. Bayangkan, batu-batu ini diukir selama 72 tahun dari satu dinasti kepada dinasti yang lainnya. Itu menandakan satu upaya mereka untuk sungguh-sungguh mereka boleh menyenangkan Tuhan. Hari ini kita boleh bersyukur kalau kita memiliki Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya berada di tempat yang seperti gua ini, kita mengingat satu tempat persembunyian Daud di En-Gedi. Pada saat dia dikejar oleh Saul, mertuanya sendiri, yang iri hati dan dengki kepada Daud. Dimulai dengan ketika para wanita menyambut Saul dan Daud boleh menang perang, para wanita berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa atau puluhan ribu. Dari situ Saul merasakan ada satu kebencian, iri hati. Bayangkan sahabat Firman, bagaimana seorang mertua bisa iri kepada menantunya sendiri. Tapi inilah manusia yang seringkali haus akan kedudukan dan tidak bisa menerima ketika ada orang lain, bahkan mungkin orang yang terdekat dengan dia bisa memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Kita juga belajar bagaimana ketika Daud bersembunyi bersama dengan tentaranya di En-Gedi. Saul mengejar dengan 3.000 tentara. Bayangkan, hanya untuk membunuh satu orang Daud, Saul memakai 3.000 tentara. Tetapi Tuhan membalik semua keadaan dengan luar biasa. Ketika Daud diberi kesempatan sebetulnya untuk bisa membunuh Saul. Saul yang pada waktu itu sakit perut dan dia ingin membuang hajat, sebetulnya itu saat yang terbaik di mana Daud bisa membunuh Saul yang seharusnya semua ini diberikan oleh Tuhan. Tetapi Daud tidak melakukannya. Dia berkata, aku tidak mau mengusik hambanya yang diurapi. Sahabat Firman, kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Dia menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Dia melepaskan pengampunan. Dia tetap melakukan bagiannya dengan benar. Walaupun dia dikejar-kejar untuk dibunuh, tetapi dia tidak membalasnya. Sahabat Firman, biarlah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, keselamatan, kehidupan kita yang kekal, dan juga sumber damai sejahtera kita. Sehingga siapapun yang melakukan kejahatan kepada kita, kita hanya menyerahkan kepada Tuhan. Shalom from Kunming, Dragon Gate. God bless you. Hadiratmu saat yang terindah.